Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi di channelnya Rinda Kece, channel yang membangun semangat dan inspirasi, dan tetap masih berada di Serang, Banten untuk mengulas sejarah Banten. Di mana sekarang aku tepat berada di makam Sultan Abdul Mafakir Muhammad Abdul Qadir yang merupakan raja atau sultan keempat di Banten. Sultan Abdul Mafakir merupakan anak dari Sultan Maulana Muhammad yang menjadi raja pertama di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya tepat berada di Cagar Budaya, di mana makam ini adalah makam dari Abdul Mafakir yang tepat berada bersebelahan dengan Masjid Kenari. Dan masjid ini adalah masjid peninggalan Sultan Abdul Mafakir, Sultan yang keempat. Dan dapat kita lihat ya, ini adalah makam dari Abdul Mafakir. Dan di sini juga terlihat teman-teman ya, di sini ada situs makam Sultan Kenari. Jadi disebutnya adalah Sultan Kenari, yaitu makam Sultan Abdul Mafakir Muhammad Abdul Qadir. Jadi Raja Sultan Banten keempat di tahun 1595 sampai 1647. Dan dapat kita lihat ya, di sebelah sini juga ada makam-makamnya. Kita bisa lihat sininya juga ya. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Ini adalah ada tulisannya peringatan Kota Serang Cagar Budaya nih. Jadi ini adalah situs cagar budaya yang dilindungi ya teman-teman. Dan dapat kita lihat juga di sini ada makam ya, makam dari Sultan Abdul Mafakir di situ. Kita bisa melihat dari luar saja ya teman-teman, karena di situ ditutup itu adalah makam dari Sultan Abdul Mafakir ya. Kita bisa lihat, dan sekarang lagi libur ya mungkin ya, karena yang menunggunya juga tidak ada, jadi kita tidak bisa masuk. Dikutip dari buku Perdagangan Internasional Kesultanan Banten akhir abad 16 hingga 17 milik Ikot Solihat, pada saat diangkat menjadi seorang raja, Abdul Mafakir masih berusia 5 bulan. Karena masih terlalu kecil untuk memimpin sebuah kerajaan, akhirnya ditunjuk seorang wali yang mewakilkan Abdul Mafakir sampai ia cukup umur, yakni Mangkubumi Jaya Negara. Sayangnya pada 1602 Mangkubumi Jaya Negara wafat. Akhirnya ia pun digantikan oleh sang adik. Namun kekuasaan ini tidak bertahan lama, karena pada tanggal 17 November 1602 adik Mangkubumi Jaya Negara dicopot dari kekuasaannya karena berkelakuan tidak baik. Akhirnya kekuasaan pun diberikan kepada ibunda Sultan Abdul Mafakir, yakni Nyimas Ratu Ayu Wanagiri. Setelah ia cukup dewasa, Abdul Mafakir langsung memegang penuh kekuasaan. Ketika Abdul Mafakir menjabat sebagai pemimpin kerajaan, ia memiliki konflik dengan VOC yang saat itu ingin menguasai atau memonopoli keseluruhan perdagangan lada di Banten. Sebagai seorang raja, ia menolak mentah-mentah kemauan VOC yang ingin memonopoli perdagangan. Hingga akhirnya terjadilah konflik antara Banten dan VOC. Sayangnya, pada saat itu kedudukan VOC sangat kuat dan membuat konflik semakin memuncak. Pada saat perjalanan di Mekah, mereka bertemu dengan Muhammad Ali bin Alan. Namun mereka tidak berhasil membujuk untuk datang ke Banten. Sekembalinya dari Mekah, Sultan menerima bendera dan pakaian suci yang dipercaya merupakan jejak Nabi dari penguasa Haramain. Sultan Abdul Mafakir dikenal soleh yang sering mengajarkan ilmu kepada para istrinya, istri para penggawa, para nyai, dan pegawai perempuan istana seperti Pedekan Tundan dan Pedekan Jawi. Mereka berkumpul bersama mengajarkan Al-Quran kepada pangeran kecil dan putra-putri istana.
Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mafakir wafat dan dimakamkan di Kenari, berdekatan dengan makam putranya Sultan Abul Ma'ali Muhammad. Setelah beliau wafat, digantikan oleh cucunya yang bernama Pangeran Surya atau yang kita kenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Semoga kita bisa meneladani beliau yang senantiasa selalu mengajarkan kebaikan bersama Al-Quran. Yuk, teman-teman, kita akan mencoba masuk ke dalam masjid, ke dalam pemakamannya, karena ternyata ada si bapak yang baru datang tuh, dan kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam makamnya gitu ya. Tuh, dan ini adalah si bapak yang menunggu. Kebetulan ada gitu ya bapak ya. Dan kebetulan ini bapak biasanya kalau ini mah rame ya bapak ya? Rame. Iya ya. Malam Jumat aja rame. Oh, malam Jumat ya. Ya. Dan ini teman-teman ya, ini adalah makam dari Sultan Abdul Mafakir. Ini biasanya mah kalau di hari-hari malam Jumat ini rame ya teman-teman. Kita bisa lihat ya. Teman-teman, kita bisa ikut masuk ke dalam ya, dan untuk melihat makamnya dari Sultan Abdul Mafakir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Makam-makam yang di luar ini makam kerabat-kerabatnya gitu bapak ya? Turun-turunan. Oh, turunan-turunannya ya. Dan ini adalah makam dari keturunan-keturunan dari Sultan Abdul Mafakir ya teman-teman, ini dapat kita lihat ya. Tadi ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan yang kita berada di pemakaman Sultan keempat yaitu Sultan Abdul Mafakir. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Oke teman-teman ya, itu tadi yang dapat kita berikan ya. Kita berada di pemakaman Sultan Abdul Mafakir. Dan itu tadi ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan ini adalah sangat senang sekali bisa datang ke pemakamannya Sultan Abdul Mafakir. Oke teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai tentang makam yang ada di sini ya. Dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya di situs makam Sultan Kenari ini. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke teman-teman, dari Serang Banten, tepatnya di pemakaman Sultan Kenari, Sultan Abdul Mafakir ini, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.